Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pecinta pensi lover. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Di channel ini Mimin akan membahas prediksi dari alur cerita film sinetron Pernikahan Palsu. Jadi tonton dan simak sampai selesai ya guys. Sebelum lanjut menonton video, alangkah baiknya dukung channel Kang Bobon Official agar tidak ketinggalan info terbaru dari sinetron Pernikahan Palsu ya guys. Oke, kita mulai. Nila yang saat ini sedang mencari alamat kontrakan barunya dekat dengan kantor dirinya bekerja. Di sini terlihat Nila menggunakan jasa Grab untuk mengantarkan ke alamatnya. Sementara Sander yang mendapatkan informasi dari satpam perusahaannya akhirnya memutuskan untuk mencari Nila ke daerah yang disebutkannya. Setelah sampai di titik lokasi, di sini Sander pun melihat orang yang waktu itu mencelakai Nila. Di sini pun Sander dengan berani baku hantam guna mencari tahu siapakah dalang dibalik penculikan Nila serta yang meneror Nila. Namun di sini sungguh disayangkan ya guys, meskipun berhasil melepas helm dari kepalanya, di sini Reval main aman, tentunya dengan menggunakan penutup kepala ya guys, hingga akhirnya Sander tidak mengenali siapakah sosok yang meneror Nila. Sander yang mendengar Nila terjatuh akhirnya fokus kepada Nila yang membuat Reval lolos dari kejaran Sander. Di sini pun kita tahu bahwa Reval akhirnya dapat melarikan diri. Lalu Nila pun menjelaskan kepada Sander, kemungkinan orang yang meneror dirinya sama juga dengan orang yang menculik suaminya. Itu karena Nila tidak merasa dirinya berbuat salah kepada orang yang menerornya, tetapi kemungkinan di sini dikaitkan dengan Evan yang akhirnya berimbas kepada dirinya ya guys. Sander yang mendengar hal itu pun meminta Nila untuk melaporkan kasus ini kepada kepolisian dengan harapan suaminya juga dapat ditemukan ya guys. Setelah itu pun akhirnya Nila dan Sander di sini menemukan alamat kontrakan yang dekat kantor dirinya bekerja. Terlihat bahwa orang yang mempunyai kosan pun sangat ramah ya guys. Tiba-tiba saja di sini Sander melihat Cynthia yang dikejar-kejar orang. Lalu di sini pun Sander memutuskan untuk mengikuti Cynthia yang akhirnya di sini pun baku hantam terjadi antara preman yang akan menculik Cynthia ya guys, yang akhirnya dimenangkan oleh Sander hingga akhirnya Cynthia selamat. Di sini pun Sander menanyakan kepada Cynthia sebenarnya apakah yang terjadi dan siapakah yang mengejar dirinya. Lalu di sini Cynthia menjelaskan bahwa dirinya bersama Aji dicegat oleh dua orang preman, yang sebenarnya kita tahu bahwa dua orang preman itu merupakan suruhan dari Aji sendiri. Itu karena Aji ingin menyingkirkan Cynthia dan kembali bersatu bersama Nila. Cynthia yang menjelaskan bahwa saat ini Aji tergeletak di jalan akibat baku hantam dengan preman tersebut, akhirnya meminta kakaknya untuk menuju lokasi tempat penyegatan tersebut. Namun ketika sampai di lokasi ternyata Aji dan mobilnya memang sudah tidak ada di lokasi. Di sini pun Sander merasa curiga kepada Aji ya guys. Sementara Aji yang saat ini mengetahui bahwa Cynthia selamat, kini pun memikirkan cara bagaimana ia menjelaskan kepada Cynthia. Di sini pun Aji membuat mukanya lebam dengan tangannya sendiri, guna Cynthia percaya pastinya ya guys. Menurut Mimin, di sini Sander akan mengikuti Nila kemanapun ia pergi demi keselamatan Nila dari orang yang akan mencelakainya. Lalu Aji yang mengetahui bahwa Cynthia selamat pastinya akan membuat rencana kembali untuk melenyapkan Cynthia ya guys. Kita tunggu episode selanjutnya. Mimin undur diri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.